Selamat malam semuanya. Malam, Mohon Pak maaf ya, Gunawan. seperti yang diharapkan on time malah jadi seperti ini. Saya mau memberikan beberapa catatan, sekaligus menyinggung percakapan kita pada 2 minggu lalu ya, kalau tidak salah ya. Namanya memang spiritual check up, tapi hati-hati memahami, saudara ya. Spiritual check up ini bukan seperti tes IQ yang menentukan kualitas spiritual seseorang, sehingga kita bisa mengatakan si A begini, si B begini. Bukan begitu, saudara ya. Namanya spiritual check up itu adalah sebuah ajakan untuk memeriksa kondisi kerohanian pribadi untuk diri kita, dan tidak boleh kita kenakan pada orang lain, ya kan? Ya, karena siapakah kita? Tidak boleh menjadi hakim bagi iman orang lain. Yang ketiga adalah di dalam yang namanya spiritualitas itu atau kerohanian itu kalau kita lihat 2 minggu lalu ya, itu ada beberapa aspek kan. Ada aspek ritual, ada aspek pelayanan, ada aspek kasih, begitu kan? Minimal 3, benar ya? Artinya begini, seseorang yang spiritual itu tidak mesti dan selalu melulu harus menjadi orang yang ritual. Jadi kalau senang ibadah gitu ya, senang misalnya itu orang yang spiritual banget begitu. Hati-hati saudara ya, karena ada banyak bentuk-bentuk spiritualitas. Maka itu kita mengenal ada spiritualitas doa dan karya. Jadi orang yang berkarya di dalam iman kepada Kristus itu juga sebuah tindakan spiritualitas. Jadi jangan disempitkan bahwa yang namanya spiritualitas itu hanya berdoa dan beribadah. Titik. Jangan ya, saudara ya. Jadi kita harus punya gambaran yang luas. Karena jangan sampai kita salah paham begitu, nanti menjadi penilaian orang lain. Si A ini kok begini dan begitu. Karena malam ini kita akan mengukur diri kita. Dan menurut saya yang baik adalah kita tidak perlu beritahu teman-teman kita di PFT. Yang penting kita tahu bahwa kita ini sudah pada mana dan apa yang perlu dilakukan. Cukup. Saya khawatir kalau dia beritahu nanti jadi identitas seseorang tentang apa yang dilakukan. Karena kita itu tidak pernah bisa dikenali oleh alat ukur apapun. Ini penting, saudara ya. Karena kita itu sosok ciptaan Allah yang luar biasa. Tak ada yang bisa merangkum kita selain Allah itu sendiri. Oke? Jadi kita melakukan dengan penuh kerendahan hati ya. Baik, begitu pengantarnya Bu Irna, kita bisa mulai. Ya, oke, siap. Ya. Oh, maaf. Bolehkah ada yang mau bertanya atau menanggapi apa yang saya hantar ini sebelum kita mulai? Iya Pak, saya mau bilang begini, jadi kan bergantung dengan, itu kan untuk pribadi dan tergantung dengan sikap hati kita masing-masing kan Pak, seperti yang Bapak sampaikan 2 minggu yang lalu. Betul. Begitu kan Pak? Ya. Walaupun namanya check up, jangan diperlakukan seperti check up kesehatan ya. Hati-hati ya. Check up kesehatan juga untuk pribadi kan Pak sebenarnya? Ya, betul ya. Bukan untuk orang lain. Jangan orang lain. Yang namanya menghakimi orang lain kan mau dalam bentuknya apapun kan nggak benar. Tidak baik, betul. Oke, kalau tidak ada kita bisa mulai ya. Oke, silakan. Oke, ini halaman pertama ya Pak. Oke. Ibu langsung saja di kedua. Di apa sih namanya sebenarnya? Preview ya. Klik paling kanan bawah. Klik kanan bawah. Bawah kanan. Kanan bawah. Dekat. Di bawah ada kayak cawan gitu, cangkir atau bentuk kayak cangkir gitu. Ya, yes. Betul. Let's show. Yes, betul. Slide show. Betul sekali. Oh, gini. Maksudnya. Ya, betul. Oke. Nah, nanti saya pencet apa habis ini? Nanti Ibu pencet panah bawah, panah atas saja, seperti menurunkan kursor kalau mengetik itu loh. Panah bawah, panah atas. Coba Ibu berlatih coba. Bawain coba. Ini ya kiri kanan. Ini mah kiri kanan. 9, Sir. Oke, baik. Oke, makasih. Sebenarnya
yang kita lakukan dari 2 minggu lalu sampai hari ini namanya adalah pemeriksaan batin. Apa yang dikatakan di dalam Mazmur 26, ketika Daud berkata bahwa Tuhan ujilah aku, kenalilah pikiranku, apakah aku serong atau tidak. Kerinduan Daud itu adalah pemeriksaan batin, supaya keren temanya disebut dengan spiritual check up, gitu ya. Pemeriksaan batin itu salah satu alat yang cukup ampuh untuk melihat sinyal-sinyal gangguan kerohanian kita. Kita kan perlu mendapatkan feedback, sejauh mana sih saya di depan Tuhan dan sesama. Maka ini pengandaian, semacam general check up, pemeriksaan batin itu ditujukan untuk mengetahui, mendeteksi gangguan-gangguan sekecil apapun yang dimiliki oleh kita dalam kehidupan spiritual. Jadi ini cuma mendeteksi, saudara ya. Tujuannya apa? Kalau sudah tahu ada yang perlu diperbaiki, diperbaharui, dilakukan sesuatu, maka kita sendiri harus segera mengambil tindakan. Oke, selanjutnya Bu. Ya. Apa yang saya sajikan ini berangkat dari seorang ahli psikologi sekaligus juga pendeta yang membuat beberapa buku, namanya Peter Scazzero. Scazzero mengkaitkan ada hubungan antara kesehatan emosi dengan kematangan spiritualitas. Nah, seperti apa kita akan lihat. Silakan Bu. Lewati saja. Lagi Bu, lagi ya. Oke. Nah, cara pandang tentang spiritualitas. Ada kenyataan bahwa hanya ada sedikit orang mempunyai pemahaman tentang hubungan kedewasaan dengan hubungan antara orang percaya kepada Kristus dan yang bukan. Contoh begini kasusnya. Orang beribadah, bersekutu, melayani, ikut kegiatan gereja yang lain begitu ya. Tetapi kok banyak hubungannya rusak dengan sesama, dengan pasangan, dengan orang tua, anak, dengan teman begitu. Kok bisa? Dan bagaimana itu bisa terjadi? Itu pertanyaan besarnya. Berikutnya. Lagi boleh. Yes, betul. Nah, pertanyaannya begini, apakah gambaran yang di bawah ini yang Bu Irna tunjukkan, apakah mengingatkan kita dengan atau seseorang atau kelompok dan persekutuan kita? Contoh misalnya, ada orang yang nggak pernah bilang saya salah, maafin ya. Atau ada orang yang terus-menerus mengkritik aja, pokoknya apapun dikritik begitu. Terus nggak ada mentoleransi pandangan berbeda. Kalau pemikirannya beda, dimusuhin. Pernahkah kita menjumpai ada rekan kita, bahkan diri kita, yang sangat sibuk melayani, tapi nggak menyadari anak pasangannya kesepian di rumah. Ada orang yang bergumul kepahitan, kebencian dalam persekutuan. Sehingga apa aja dianggap yang keluar dalam diri orang yang pahit adalah ya pahit. Pernahkah kita berjumpa dengan diri kita atau orang lain misalnya, tak kenal lelah melayani di segala bidang, tetapi jarang mengambil waktu memelihara dirinya. Masuk berdoa, lalu ikut pertemuan atau kegiatan untuk melarikan diri dari perkawinan menyakitkan dalam konflik keluarga, pusing-pusing di rumah dan neraka, lebih baik tinggal di rumah Tuhan, di bait Allah, atau lebih banyak tinggal di sana. Ini yang seringkali dijumpai oleh banyak kelompok-kelompok Kristiani, kata Peter Scazzero. Selanjutnya, ada banyak orang yang berikutnya Bu. Oke, ada banyak orang yang penuh dengan semangat rohani, melayani, ya, dan tampak dewasa dalam iman begitu. Tetapi nyatanya masih kanak-kanak atau remaja secara emosi. Mengapa? Berikutnya Bu. Langsung aja Bu, jangan sungkan-sungkan pencet 3 kali. Mengapa bisa begitu? Kok ada orang yang begitu rohani, begitu menjadi panutan, tetapi secara emosional tidak menjadi teladan contoh. Mengapa? Hubungan antara kedewasaan rohani dan kedewasaan emosi itu kurang dipahami dan diajarkan. Karena ada hubungan erat antara kedewasaan emosi dengan rohani.
Penekanan tentang pembinaan kerohanian biasanya lebih banyak tentang pemahaman ajaran, ya kan? Alkitabiah, doa, penyembahan, begitu, pelayanan, penginjilan. Tapi banyak gereja yang mungkin belum memperhatikan secara serius tentang kesehatan emosi. Bahkan banyak gereja terpecah hanya karena emosi. Saling ribut, saling gak terima satu dengan yang lain. Selanjutnya, Bu. Maka kesehatan emosi dan kepemimpinan rohani itu juga penting. Kesehatan dari suatu gereja atau pelayanan banyak tergantung pada kesehatan emosi dan rohani para pemimpin. Bayangkan kalau gereja itu pimpinannya, pengurusnya tukang ribut, emosional, nggak pernah akur, sering konflik begitu. Maka akan menumbuhkan suasana seperti itu dan membuat yang lain pun akan ikut dengan kepemimpinan rohaninya. Maka kunci dari kepemimpinan rohani itu adalah yang berhasil, yaitu lebih berkaitan dengan bagaimana kehidupan di dalam dirinya sebagai pemimpin, yaitu bagaimana dia mengelola kehidupan internalnya, juga memperhatikan kemampuan, karunia, dan pengalamannya. Jadi, kalau seorang punya talenta, bagus. Punya kemampuan melayani, bagus. Punya karunia, oke. Tetapi juga perlu perhatikan isi dalamnya, hati dan pikiran. Bahwa memperhatikan emosional juga baik, untuk tahu bahwa kalau memang ada hal yang perlu kita perbaiki, inilah yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya, Bu. Maka intinya adalah begini, kesehatan emosi dan kesehatan rohani itu tidak boleh dipisahkan, harus satu. Karena kita manusia yang utuh, kita bukan manusia jiwa saja, atau jasmani saja, atau rohani saja. Kita ini manusia utuh. Di dalam diri manusia, jangan lupa, selain ada kerohanian juga ada emosi. Betapa pentingnya ada hubungan antara kerohanian dengan emosi. Seorang Kristiani tidak mungkin dewasa secara rohani kalau ia tidak dewasa secara emosi. Berikutnya. Nah, sekarang kita akan mulai nih memeriksa kesehatan emosi kita. Karena kesehatan emosi terhubung dengan kesehatan rohani. Kita akan melihat seberapa jauh kesehatan, karena penting saudara ya, kerohanian kita, spiritualitas kita, dari kesehatan emosi kita. Ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti diberikan, Bapak Ibu cukup menjawab begini, misalnya ya, nomor 1 langsung jawabannya, 1, 2, 3, 4. Kalau 1, itu artinya bahwa apa yang dikatakan di sana nggak saya banget. Jadi semua pernyataan, kalimat di sana, coba kita tujukan ke saya, ke kita. Itu benar, itu saya banget bukan? Kalau memang itu, emang itu saya banget, 4. Kalau 3 misalnya, kayaknya sih ya sedikit kurang lebih lah 3. Atau 2, saya kadang-kadang, saya nggak begitu sering, mungkin kadang-kadang 2. Tapi kalau kita merasa bahwa kalimat itu nggak saya banget, 1. Dituliskan ya, nomor 1, misalnya 3, nanti nomor 2 berapa, lalu dijumlah. Ada beberapa bagian dalam pembahasannya. Nanti saya akan pandu. Sekarang adalah kita mulai. Kalau Bapak Ibu siap, silakan mengambil kertas dan pulpen atau pensil. Kita mulai melakukannya. Ya, seperti ini. Silakan. Ada 7 pertanyaan. Ditulis atas A. Bagian A, kasih A dulu, lalu di bawahnya 1. Langsung, Bu. Semuanya, Bu. Klik berapa kali? Klik 7 kali. Sampai 7. Lagi. Sekali lagi sampai ada total. Oke. Nah, tulis ya. A dari 1 sampai 7. Lalu dijawab. Satunya apa? Apakah 1, 2, 3, 4? Begitu ya. Kalau sudah sampai 7, lalu dijumlah di bawahnya ya, total berapa. Sehingga bagian A totalnya berapa. Begitu ya. Oke, silakan saudara. Saya beri waktu berapa menit ya? Ya, 5 menit ya. Silakan. Stop dulu. Apakah ada pertanyaan, saudara? Sebelum kita mulai tentang hal ini? Tadi Pak 1 tidak.
Oh, ini. 1, Silakan. 3, ya Pak. Ibu mundur, Bu, mundur. Mundur ya. Mundur. Mundurnya 7 kali. Iya. 7 kali mundur. Iya, Bu. Ini kan kayak Yiriko, Bu, ya. Mundur 7 kali baru menampilkan yang tadi. Silakan difoto kah? Silakan. Tidak. Pokoknya paling tinggi, yes. 1, tidak. Tengah-tengah, 2. Sering 3. Itu aja. Makin tinggi, makin yes. Silakan. Jangan cepet-cepet. Iya, satu-satu dulu kali Pak ya pertanyaannya munculnya ya. Jangan, Bu. Karena tiap-tiap orang kan beda kecepatannya. Langsung 7. Langsung aja 7 gitu? Ya, betul. Tidak kan. Nanti kalau yang sudah, silakan jumlah, lalu tunggu yang lain. Sudah ininya? Sudah dicatat? Sudah. Sudah ya, udah semua ya? Ya, silakan. Ya, silakan. Kalau memang itu semua dikaitkan dengan diri saudara ya, jangan seharusnya, tapi apa adanya yang saudara rasakan dengan kondisi pernyataan di sana. Langsung di total ya Pak? Apakah sudah? Sudah. Sudah? Aku sudah tahu yang lain. Saya sudah. Oke. Ada yang belum? Sepertinya sudah semua nih Pak. Next ya. Suaranya hilang Bapak. Oke, slide berikutnya. Lagi Bu, lagi. Lagi. Lagi ya.
Oke. Nah, kalau yang tadi kan bagian A, terus Bu, sampai bawah. Sampai total. Oke. Kalau yang tadi kan A, ya. Ini sebutlah namanya, tulislah di atasnya prinsip 1 sampai 6. Silakan. Diperlakukan seperti tadi. Baca. Kalau kalimat itu mengenai saudara, dicek 1 sampai 4. Kalau 4 tuh sangat saya sekali, kalau 1 bukan saya sekali. Silakan. Ayatnya nggak usah dibaca ya, nanti kelamaan. Nggak usah. Ada yang mau ditanyakan? Pak, Bu Kristiani mau tanya, Pak. Ya, Bu. Nomor, yang bebas tadi tuh. Nomor 4, Pak. Maksudnya bebas kepada Tuhan atau dengan sesama begitu, Pak? Saya dapat membagikan perasaan, sukacita, dan penderitaan saya dengan bebas. Oh iya, maksudnya kepada Tuhan. Ya. Dengan Tuhan ya? Pada Tuhan dan sesama, Bu. Cerita begitu. Oh. Ya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, mari. Sudah. Ini prinsipnya udah berapa tadi? 7 ya, Pak? Saya sudah. Prinsip 6. Sudah, silakan lanjut. 6. Prinsip 2. Prinsip cuma 6. Iya, ada 6 prinsip, soalnya banyak juga. Oh. Kelebihan ya, Pak? Kelebihan, Bu. Mundur lagi, mundur. Mundur lagi. Ini kan udah 7, masa tiba-tiba 7? Oh, langsung tuh. Prinsip 2. Langsung 7, Pak. Masa sih? Iya nih ya. Waduh. Ini prinsip 1. Nah, ini sampai ini 6. prinsip 1. Prinsip 1 sampai 6. Bapak lanjutnya prinsip 2. Oh, sorry. Langsung nomor 7. Maaf. Nomornya urut, jadi jangan khawatir, teruskan aja. Jadi ini jadi kan tadi kan di bagian A kan sampai 7. 1 dan 6. Di prinsip 1 kan 6 ya. Ya. Yang prinsip kedua itu 7, diteruskan aja. Ya, teruskan ya. Silakan. Oh. Cuma totalnya ada 12, baru total begitu ya. Ini klik sekali lagi ya? Ya, ada 12. Prinsip 2 ada 12. Sampai 12 maksud saya. Oh. Ibu pelan-pelan, Bu, kalau ini kan yang lain belum.
Yang saya mau ngecek ada kata totalnya nggak? Yang ini nggak ada kata. Tidak, nanti di nomor 12 ada total. Oh. Bisa di-share yang dari nomor 1, Nek. Tadi kami ini internet wifi-nya lagi error nih. Nomor 1 ya, ini dulu ya, sebentar ya. Gimana? Oh, nomor 7 dulu. Maksudnya kerjain dulu Oke. Kalau udah selesai semua kita balik ke sini. Ya. Yap. Ini nomor 8 maksudnya apa ya, Pak? Berusaha mengatasi apanya? Mengatasi perasaan atau mengatasi? Ya apapun, perasaan, mau kenangan, ingatan, rasa yang pernah ada, apapun. Oh, emosionalnya gitu ya? Ya betul. Apakah sudah yang lain? Apakah Sudah. boleh mundur? Ya, Sudah. silakan Yanti, nggak apa-apa. Untuk Yanti dulu boleh, apa mau 9? Mundur dulu. Ya. Oke, Yan. Yanti. Oke. Udah ada, lanjut. Oke, lanjut ya. Ini 2 ya, Pak? Ya. Oke. Prinsip 2. Oke, nomor 9. Apakah sudah? Dah. Ini nomor 10 saya banget. Sudah ya? Dah. Teman-teman sudah tahu. semua? Yang lain tanya dulu. Apakah sudah? Jawab belum gitu. Kayak main petak umpet kalau yang belum. Apakah ada yang belum? Kalau nggak ada yang jawab berarti sudah ya? Sudah. Kekuatan masa. Sorry, benar ya? Ya, 11. Tunggu. Nah, saya tidak mau. Selesai, Pak. Apakah ada yang belum?
1, 2, 3, 4, 16. Belum. Tujuh, 10, 18, 19. 7, 10, 18, 19. Sudah. Apakah ada yang belum? Nggak ada ya? Lanjut ya. Masih lanjutan. Masih prinsip 3. Ya, masih Oh, lanjutan. yang tadi udah di total dong ya. Tadi di total, Wi. Yang tadi di total. Sampai Setelah 12 total, ini prinsip ketiga dari 13 sampai 19 baru total lagi. Ya, ditulis ya, prinsip ketiga. Nomor 13 sampai 19, baru total lagi. Silakan. Udah aja deh totalnya. Sudah. Sudah? Ada yang belum? Nggak ada ya? Next. Oke. Banyak juga ya. Sudah. Oke, ada yang belum? Sudah. Sudah ya. Empat. Kelebihan. Ada. Sekarang prinsip 4. 20. Sampai prinsip berapa akhirnya? 6. Nah,
Betul. Selanjutnya. Sampai 7 prinsip ya, Bapak Ibu sekalian ya. 7. Total 40 poin. 7 Itu udah nih. setengahnya. Jawab. Udah setengahnya. Saya mengenali berbagai sekali. Yang pertanyaan nomor 22 ini fokusnya di kata mengenali ya Pak? Betul. Iya. Kata kuncinya di mengenali, betul. Apakah ada yang belum? Udah. Ada ya semua. Apakah ada yang belum? Belum. Udah ya? Lanjut ya. Oh, udah total. Apakah sudah di total? Total dulu ya. Tuh, tuh. 14. Next ya. Udah berhasil. Ini yang nggak bisa, Mami. Sudah. Mami itu belum bertanya.
Bentar ya. Oke. Oke, next ya. Oh, udah di total. Total dulu. 30, 14, 18, 19. Apakah ada yang belum? Belum. Belum. Dah. Sudah. Sudah ya. Apakah ada yang belum? 45, 69, 58. Sudah. Sudah ya. Next. Di total dulu ya. Iya, di total yang tadi. Oh. Terakhir ini ya, Pak. Betul, terakhir. Kayak psikotes. Waduh, yang nomor 40. Itu buat Bapak kayaknya pertanyaannya. Enggak, semua orang kan pada dasarnya adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Oh, iya. Benar. Pendeta, ada teman saya yang bilang pendeta bagi diri sendiri. Betul. Menjadi pendeta bagi diri sendiri.
Sudah ya? Apakah ada yang belum? Ini next lagi gitu Pak, apa udah? Kalau sudah, kita akan memasuk. Setelah semuanya dijumlah ya, total kan semuanya kan. Dari A, lalu prinsip 1 sampai 7 kan ada total-totalnya ya. Betul? Ya. Nah, sekarang tiap-tiap total di bagian-bagian itu kita pindahkan di slide berikutnya. Tapi tunggu yang lain siap dulu. Ya, apakah ada yang belum? Ini udah di total ya, prinsip 7 ya. 5, Ya. Ya. 5, 45 sama 19. 55, Maksudnya 64, 68, Kalau sudah, kita masukkan. 100. Udah ya, next slide ya. Oke, siap. Nah, gini cara ngisinya. Yang bagian A itu kan 7 pertanyaan, ya. Setelah di total, taruh di total. Garis miring 28 itu bukan dibagi. Itu mau mengatakan bahwa 28 itu adalah nilai total. Ya. Nah, jadi tulislah jumlahnya di titik-titik di bawah total, ada kan? Ya. Ya. Contoh ya. Coba Bu Irna berapa titiknya? Contoh. Saya totalnya Ya. 25. 25. Nah, 28. 25 ya? 25? Iya, 25 dari Oke, 28 tulis. ya. Betul, tulisnya 25 sudah. Yang per 28 jangan dipusingkan, diabaikan saja. Ya. Oke. 25 tulis. Sudah. Setelah itu baru pindahkan total prinsip ke-1 di kolom total. Dan seterusnya sampai prinsip ke-7. Oke? Apa perlu membuat kolom ya Pak? Oh, boleh. Baik, malah baik. Atau nggak usah lah. Atau Enggak. langsung aja. Kalau di nggak sampingnya aja boleh kali ya. Boleh. Nggak usah bikin kolom, nggak masalah. Tidak usah kolom ya. Langsung di sampingnya aja boleh. Ya, kalau sudah dapat semuanya, baru kita masuk ke penjelasan dengan apa yang kita peroleh pada malam hari ini. Saya semuanya total 160 Pak Budiman. Oh, nggak di total gitu kan? Oh, enggak gitu, Bu. Dilihat, Bu. Oh, Sini. udah sih Oh, satu-satu. sudah. Oh, iya. Oke. Tapi nggak perlu di total segitu kan? Tidak usah. Tidak usah di total gitu, Ci. Iya, udah. Kalau yang satu-satu udah. Mah, boleh rest. 10. Oke. Apakah ada yang belum? Belum. Oke. Oke, udah ya. Next ya. Ini ya, Pak. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menandai. Kita masuk yang emosional dewasa, emosional remaja, emosional anak, atau emosional Baik. bayi. Ya. Lihatlah. Nilai kita ada di kisaran mana di A-nya. Di A prinsip 1 sampai ke 7 kita lihat ya. Kalau misalnya
Pak kalau 20 berarti emosional, dewasa emosional misalnya. Ya, antara 6, contoh 1 sampai 7 itu berarti emosional bayi. 8 sampai 12 emosional anak. 13 sampai 17 itu emosional remaja. 18 sampai 23 emosional dewasa dan seterusnya, ya. Silakan ditandai kita ini masuk yang mana. Nanti setelah ditandai, kita akan membahas tentang kelompok-kelompok emosi dari bayi, anak, remaja sampai dewasa. Remaja. Oh, ada istilah remaja. Maaf Pak, mau tanya Pak. Kalau misalnya ada angka 15, jadi masuk ke 17 atau Tergantung Bu. ke 15 itu yang A, prinsip 1 atau prinsip A beda-beda Bu. Lihat, perhatikan Bu. oh Beda-beda kan ya? iya. Nah, Misalnya silakan. prinsip 3. Nah, kalau 15 berarti di anak-anak. Kan 12 sampai 17. Ya, begitu. Oh gitu ya. Mm. Anak-anak dong saya. Ya nggak apa-apa, Ci. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan semua anak-anak. Berangkat dari anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. Remajanya 5, Pak. Ya udah simpen buat ibu aja, kan rahasia. Ya. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Iya. Ya kan jadi tahu begini Pak ya. Oh saya di remaja berarti saya harus ini lagi gitu ya. Tunggu penjelasan nanti setelah ini. Oke. Yang paling rendah itu infan bayi ya Pak? Iya bayi. Ya. Bayi. Kalau bayi minumnya susu loh Ci. Ya, betul. Dan jangan susu formula. Kalau udah Jangan susu- gede jangan susu makanannya formula. keras. Daging maksudnya. Saya nano-nano. Nana ya Ci. Iya. Itu tadi Pak yang Lengkap. yang membaca firman. Lengkap katanya. Kenapa? Lengkap semua ada ya? Bayi, anak, remaja. Yang membaca firman itu masuk yang A ya Pak tadi ya? Secara teratur. Ingat nggak? Iya. Ya punya waktu khusus membaca firman Tuhan dan berdoa. Itu yang di A ya? Setelah tahu nilainya kita pengen kembali ke belakang ya. Jadi pengen tahu kita. Ya, jadi nanti ini kan aku rekam kan? Bener nggak? Nanti kita bisa lihat lagi. Nanti kan di-share Oke, kan? sudah. Itunya kan Sudah. di-share. Sudah, Sudah? sudah Pak Budiman. Sudah Pak. Nah, slide berikutnya Bu Irna. Nah, saudara kan ada banyak nih kelompoknya kan. Ada yang misalnya ada yang A itu umum ya, tentang keyakinan saya menjadi anak Tuhan, tentang bagaimana saya menerapkan iman dalam kehidupan sehari-hari, di pekerjaan, dan seterusnya itu A ya. Lalu kalau prinsip
Satu itu bagaimana saya melihat ke bawah, ke dasar hidup, begitu, dan seterusnya. Nah, tiap-tiap bagian itu kan ada nilainya, toh. Mungkin aja saudara di waktu A itu mungkin saja dewasa, namun di prinsip 1 saudara remaja, dan seterusnya, gitu kan? Ya. Nah, sekarang coba kita lihat Bu Ina agak mundur jauh di slide 12, Bu Ina. Coba. Ibu matikan saja ininya slideshow-nya, lebih cepat nyarinya. Matikannya gimana? Sorry, escape aja, escape. Bisa escape. Di escape di ini. Ya, escape ya. Oh. Nah, Ibu cari yang slide 12, cari. Slide 12, lebih cepat tadi. Nah, klik itu. Oke. Nah, lihatlah. Boleh ditandai dulu biar tahu prinsip 1 tentang apa, begitu. Melihat ke bawah. Ya. Bagaimana saya melihat ke dasar saya. Prinsip 2, bagaimana saya menghancurkan kekuatan di masa lalu yang menghantui saya. Oke. Yang ketiga, bagaimana saya hidup dalam keremukan, kerapuhan, kerentanan. Bagaimana saya menerima karunia keterbatasan, karunia kerapuhan. Yang kelima, bagaimana saya menyambut rasa kehilangan, menyambut kedukaan. Ini tentang bagaimana kita memperlakukan pengalaman kedukaan. Yang keenam, bagaimana kita menjadikan inkarnasi Kristus ya, Allah menjadi manusia itu ya, sebagai model untuk mengasihi yang lebih baik. Kan Allah menjadi manusia karena mengasihi kita toh, memberikan diri sepenuhnya. Jadi nomor 6 itu bisa diartikan begini, bagaimana kita belajar mengasihi yang lebih baik lagi, lebih mendalam lagi. Itu 6 ya. Dan yang ke-7, bagaimana kita memperlambat pergerakan atau laju agar dapat memimpin dengan integritas. Itu begini. Yang diomongkan dengan yang dilakukan itu seiring sejalan. Tidak hanya bisa ngomong, tapi nggak bisa melakukan. Itu integritas ya. Nyatu antara perkataan dan perbuatan. Antara teori dengan praktek. Seperti itu. Nah, tiap-tiap orang pasti sangat jarang sama. Anak-anak semuanya atau remaja semua tidak. Tergantung. Makanya kita lihat nanti. Nanti kita lihat kita di anak atau dewasa atau remaja atau bayi, kita lihat ya. Boleh Bu Ina kembali lagi ke slide nomor 24. Bentar Pak, sebentar lagi dicatat Pak. Oh ya, silakan. Ya, nomor 6. Nanti kalau sudah 27 ya Bu Ina ya, slide 27. Iya. 24. Ini semua dari buku yang tadi ya Pak. Ini ya, The Emotionally Health Church. Ya, selebihnya ya saya beberapa hal saya tambahkan biar lebih jelas begitu. Bagus toh Pak. Guna, satu lagi. Memperlambat. Dana. Oke. Ke halaman 27 Bu Ina. Slide 27. Slide 27. Oke, namanya saja bayi, saudara ya. Artinya dia baru lahir, perlu perhatian khusus. Orang pada tahapan emosi yang seperti ini sangat membutuhkan orang lain yang menjaga emosi dan spiritualnya. Dan juga orang yang ada di saat ini adalah yang sering sulit menggambarkan perasaannya, bingung gitu. Perasaan seperti apa, dan bingung punya gambar tentang perasaan yang sehat seperti apa. Dan terus dikendalikan oleh kebutuhan mendapatkan pemenuhan cepat dengan menggunakan orang lain sebagai objek memenuhi kebutuhan saya. Kadang suka nampak egois begitu, hanya mau mencari kepentingan sendiri begitu. Orang lain kadang memandang saya kurang mempertimbangkan dan kurang peka dengan lingkungan, hanya memikirkan diri sendiri saja. Tidak nyaman dengan keheningan dan kesendirian, senangnya dengan suasana. Ini bukan soal introvert atau ekstrovert ya, namun ada hal di masa emosi, pokoknya nggak suka lah, disuruh merenung, nggak terlalu berat, tidak menikmati begitu.
Lalu ketika pencobaan datang, hambatan kesulitan ada, mudah meninggalkan Tuhan, lari dari Tuhan, kecewa dari Tuhan. Lalu yang terakhir, kadang mengalami Tuhan di gereja saja. Kalau mungkin termasuk orang yang kesulitan merasakan kehadiran Tuhan di tempat lain selain di gereja, begitu ya. Nah, dan tidak menemukan Tuhan di tempat kerja, di rumah, ini juga masuk ke dalam kelompok yang seperti itu. Karena bayi itu perlu perhatian, sangat rapuh, baru belajar mengenal dunia, dan perlu pendampingan yang intens, begitu. Itulah bayi secara emosi. Berikutnya. Sedangkan kanak-kanak, namanya anak ya, baru bertumbuh, gitu kan. Ketika hidup berjalan sesuai keinginan saya oke. Maunya saya. Kadang masa ini masa yang egois juga, egois anak-anak ya. Semua harus memenuhi keinginan saya tentang diri saya. Kalau nggak dapat, marah, kecewa, lari, begitu ya. Kalau nggak senang, kacau. Lalu saya sering menerima sesuatu secara personal dan menafsirkan ketidaksetujuan sebagai kritik pribadi saya. Jadi kalau saya nggak diikuti perkataannya, nggak didengar pendapatnya, saya marah. Itu masuk ke dalam kanak-kanak secara emosi. Ketika hal-hal berjalan tidak seperti yang saya inginkan, karena anak kepingin saya terus gitu ya, saya mengeluh. Kenapa? Apa yang saya inginkan nggak terwujud, begitu. Marah, merajuk, menarik diri, membohongi, memanipulasi, kesal, kasar sama orang, ketus, dan menuntut balas. Lalu saya sering menggantungkan diri pada kerohanian orang lain. Dan saya sangat jenuh dan mudah terpecah. Jadi kalau orang diajak, ayo kita baca Alkitab, mau dengar aja intinya apa. Seperti itu ya. Sangat bergantung pada orang lain, termasuk soal kerohanian. Tolong doakan saya. Dan seperti itulah. Lalu kehidupan doa saya terutama berisi percakapan dengan Tuhan yang Tuhan memberitahu apa yang harus dilakukan. Pokoknya inti doa adalah minta. Seperti itu. Dan pokoknya minta tentang permintaan doa itu. Lalu terakhir adalah doa adalah tugas, bukan kesukaan. Jadi kalau saya berdoa karena itu kewajiban orang Kristen, sudah seharusnya berdoa. Ini kanak-kanak secara emosi. Selanjutnya. Sedangkan remaja, namanya remaja ya, akhir balik. Anak-anak yang mudah meledak, menolak, pokoknya serba bingung, kikuk, galau begitu ya. Dan nggak suka kalau dilakukan orang lain. Dan seringkali cepat menilai dan menghakimi perilaku orang lain. Mudah mengambil kesimpulan. Dan suka gampang berdendam, menahan pengampunan pada orang yang bersalah, dan setelah tahu ada hubungan nggak baik, nggak mau bertemu, nggak mau menjalin hubungan begitu. Apalagi hal yang menyakitkan. Secara tidak sadar mengingat-ingat kisah kasih yang pernah diberikan. Aku pernah kasih ini loh, kok dia nggak begitu ke aku sih, diingat-ingat terus semua kebaikan. Sehingga ketika orang lain tidak berbuat baik pada dia bisa marah. Merasa sulit untuk sungguh-sungguh mendengarkan penderitaan, kekecewaan, kebutuhan orang lain, tanpa menjadi dipenuhi oleh diri sendiri. Pokoknya susah kalau dengerin orang lain berkeluh kesah. Lalu kadang merasa terlalu sibuk, melewatkan waktu yang cukup untuk memelihara kehidupan kerohanian. Saking sibuknya nggak sempat lagi tuh perhatian soal kerohanian. Hadir di gereja, melayani, tapi hanya sedikit menikmati kasih Tuhan. Sibuk aktivitas, tapi sedikit menikmati kasih Tuhan. Kehidupan Kristen, hidup Kristiani masih terutama tentang melakukan sesuatu bagi Tuhan, bukan tinggal bersamanya. Kalau tinggal itu apa artinya? Kita menikmati kasih-Nya, hidup bersama Dia, mendengarkan Dia apa yang Dia inginkan. Lalu yang berikutnya, sebagian besar doanya adalah masih lebih pada berisi saya yang berbicara, aku yang ngomong, Tuhan dengerin ya, dan sedikit memberi waktu untuk mendengarkan Tuhan. Tuhan, apa yang sih kau mau dari hidupku, dari mimpiku, dan seterusnya. Itu remaja pemuda secara emosi. Berikutnya, yang terakhir, dewasa secara emosi.
Tahapan ini di mana, bukan tahapan ya, kelompok ini adalah kelompok di mana saya menghormati, mengasihi orang lain, hormat, mengasihi orang lain tanpa harus mengubah orang lain. Jadi kalau orang lain nggak berubah seperti itu, saya tetap mengasihi dia. Ini masuk ke kategori dewasa. Tapi kalau dia nggak berubah, aku nggak mau sama dia. Aku nggak mengasihi dia. Aku nggak terima dia. Itu bukan kategori ini. Dan saya menghargai orang lain sebagaimana mereka adanya. Termasuk sekalipun orang itu keras kepala, susah diatur. Saya menghargai orang lain bukan berdasarkan apa yang mereka berikan kepada saya, atau bagaimana mereka memperlakukan saya. Orang lain boleh membohongi saya, boleh nggak menghargai saya, boleh menjauhi saya, tapi saya tetap menghormati, menghargai dia, dan mengasihi dia. Yang berikutnya adalah, saya mengambil tanggung jawab atas pikiran, perasaan, tujuan, dan tindakan saya. Jadi, kalau saya kesel, itu karena saya. Bukan gara-gara kamu nih, saya sakit hati, kesal, nggak bisa tenang, nggak bisa tidur. Tidak. Orang dalam kategori dewasa emosi, dia akan tahu bahwa kalau saya kesel, itu karena saya. Kalau saya bahagia, karena saya memilih bahagia. Seperti itu, dan seterusnya. Lalu, saya dapat menyatakan kepercayaan dan nilai-nilai saya pada orang lain yang tidak sepaham dengan saya, tanpa bermusuhan. Jadi, kalaupun saya mengatakan ini yang saya yakini, dan orang lain berkata berbeda, ya sudah, nggak perlu menjadi marah, kecewa, kok kamu nggak sama dengan saya, menghargai pendapat orang. Lalu saya sangat yakin bahwa saya dikasihi Kristus secara penuh, tidak ragu-ragu. Sebagai hasilnya, saya tidak mencari persetujuan orang lain atau oke orang lain. Jadi kalau orang lain nggak memuji, tidak menyanjung, kita gelisah begitu. Karena perlu validasi orang, persetujuan orang. Kenapa? Karena dia percaya aku berharga di mata Tuhan. Kalau orang lain nggak terima aku, ya sudah, berarti mereka belum nggak kenal aku dengan lebih baik. Seperti Tuhan mengenal aku lebih baik. Seperti itu. Lalu sangat yakin bahwa sudah ya. Berikutnya adalah saya dapat mengintegrasikan, menyatukan antara melakukan sesuatu bagi Tuhan dan melakukan sesuatu bersama Tuhan. Untuk Tuhan, dan yuk Tuhan, kita sama-sama melakukan ini. Seperti Maria dan Marta, ya kan? Kerja, berdoa. Jadi nggak hidupnya dalam dua kutub yang bertolak belakang begitu. Mana yang pilih? Doa atau bekerja? Ora atau et labora? Kan tidak bisa. Di dalam ora, lahirlah labora. Dalam labora ada orang. Ya. Asal jangan orang gelem. Itu lain lagi ya. Lalu hidup Kristiani saya sudah beralih dari sekedar melayani Kristus menjadi mencintai Kristus dan menikmati persekutuan bersamanya. Loh Pak, berarti kita nggak lagi melayani. Keliru. Kalau orang sudah mengasihi Kristus, hidup dia ada sebuah pelayanan. Artinya apa? Melayani nggak perlu suruh-suruh, dia akan tergerak, terpanggil, terenyuh, dia akan memberikan. Nggak perlu dikhotbahin perpuluhan dan seterusnya. Kalau dia mau kasih per 40-an bagaimana? Saking cinta pada Kristus. Ya sudah, seperti itu kan, saudara. Nggak perlu, GKI merasa nggak perlu khotbahin perpuluhan, karena tahu tiap jemaat punya pengalaman iman dengan Tuhan. Nah, ini penjelasan dari dewasa secara emosi. Yang sudah mau ditanyakan sebelum melanjutkan step berikutnya? Silakan. Sebelum saya ada lagi nih, saudara, 4 slide lagi. Atau saya teruskan dulu ya. Ya. Silakan Bu Irna. Ada sebuah perumpamaan menarik tentang lobster. Apa yang menarik? Lobster itu dia akan dewasa. Untuk dia dewasa badan besar gitu ya. Untuk dia menjadi dewasa berbadan besar, dia perlu melepaskan cangkangnya yang lama. Dia itu sakit. Ketika dia dilepaskan cangkangnya, badan dia itu begitu rapuh sekali, mudah dimangsa karena tak ada pelindungnya. Tapi itu harus dilakukan supaya apa? Dengan melepaskan cangkang lama dan dalam keadaan rapuh, dia siap untuk dari kulit yang masih muda, pelan-pelan dia akan bertumbuh menjadi kulit yang lebih kuat dan akan membuat tubuh dia menjadi lebih kuat lagi. Artinya adalah pertumbuhan menuju kedewasaan itu, kedewasaan emosi, seperti lobster. Kita perlu melepaskan
dan membiarkan kita rapuh, lalu mengenali kekurangan kita, dan bertumbuh bersama Tuhan, menyadari semuanya, mengakui, lalu mulai mengalami pertumbuhan. Jadi kita kalau mau bertumbuh, ya perlu belajar seperti lobster, melepaskan cangkang lama. Sakit memang melepaskan itu. Lalu dalam kerapuhan kita meminta pertolongan Tuhan, dan sambil kita memperhatikan tubuh kita yang rapuh ini, pelan-pelan Tuhan akan memperbaiki, mengisi, dan membuat tubuh yang baru. Lanjutnya Bu Ina. Jadi dalam pertumbuhan menuju sumber kedewasaan emosi dan emosi itu kita seperti lobster. Maksudnya apa? Untuk bertumbuh harus melepaskan cangkang yang lama yang keras, melindungi. Lobster melakukan sekitar 25 kali dalam 5 tahun. Kita beberapa kali melakukan seperti itu. Melakukan tanda petik spiritual check up. Lobster aja 5 tahun 25 kali, saudara. Ya kan? Kalau kita, Pak, kita kan tiap akhir tahun melakukannya. Oke, berarti tahun sekali ya. Oke. Daripada nggak sama sekali kan, saudara. Lalu proses pelepasan ini tidak enak dan tampak berantakan. Di bawah tekanan air laut, cangkang yang lama retak. Lobster merenggangkan ototnya, melepaskan dari cangkang yang retak tersebut. Dalam waktu antara meninggalkan cangkang lama dengan mengeraskan cangkang yang baru, lobster telanjang dan sangat rentan, mudah dimangsa oleh yang lain. Ya kan? Maka setelah kita melakukan check up seperti ini, apa yang kita lakukan? Perhatikanlah bahwa pertumbuhan kita untuk menjadi semakin serupa Kristus menuntut kita melepaskan cangkang yang lama, yang keras, yang melindungi kita, melindungi yang lama dalam diri kita, saudara ya. Dan mempersilahkan Tuhan membawa kita menuju tempat yang baru di dalam Dia. Naik kelas secara emosi. Untuk bertumbuh dewasa dalam Kristus, kita perlu bertumbuh dewasa dalam kesehatan emosi. Mengapa? Karena perjalanan menuju kedewasaan emosi, kita memerlukan seorang mentor, perlu kesabaran. Mentor itu pembimbing, saudara. Pembimbing, kesabaran, doa. Pembimbing itu tidak hanya satu orang, bisa grup, saudara. Saling menguatkan, kayak grup rayon, saudara. Di PT saling mendoakan, saling menguatkan, memotivasi. Itu yang dapat kita lakukan. Jadi mentornya tidak hanya satu orang, namun bisa juga grup ya. Grup mentoring namanya. Sabar juga doa. Nah, harapannya adalah kita semua semakin naik kelas. Semakin naik kelas. Semakin naik kelas dewasa di dalam Kristus. Finish, Pak? Finish. Ya, ayatnya. Udah ya? Sudah. Oke. Silakan jika saudara mau tanyakan, mau berkomentar pengalaman pada malam hari ini, disilahkan. Tidak perlu di-sharingkan tentang hasilnya, cukup saudara ketahui. Doakan, fokuslah untuk bertumbuh. Oke. Mulai mencari mentor, grup atau pribadi, silakan hubungi kontak, lalu lakukan hal sekecil apapun untuk membuat saudara semakin bertumbuh, dan doakan. Termasuk mendoakan pertumbuhan sekecil apapun yang saudara dapatkan selama proses melepas cangkang di badan lobster kita. Silakan, saudara. Mari. Jadi mentor tuh perlu ya Pak ya? Maksudnya mentoring dari orang-orang sekitar tuh wajib Perlu. ya Pak ya? Untuk Ya, mengetahui minimal kalau grup itu adalah grup yang sudah tahu hal ini, jadi nyambung gitu kan. ya berarti perlu keterbukaan juga ya Pak ya? Betul keterbukaan. Dan persekutuannya juga perlu ada berarti, Pak ya? Ya, bisa dipakai seperti ini. Ini harus ada gitu dalam kehidupan bergereja. Bisa. Begitu kan, Pak? Ya. Minimal rayon dulu, saudara. Karena yang ngerti kan rayon kan. Ya, maksudnya persekutuan rayon seperti ini ya. harus sebisanya kita bisa datang begitu ya. Betul. Jadi memang kekristenan itu DNA orang-orang Kristen itu bukanlah DNA yang kesendirian. Kita tidak diciptakan sendiri, tapi selalu terkait dengan persekutuan. Di luar persekutuan kita bisa mati. Ya.
nggak bisa bertumbuh ya Pak ya. Betul, perlu komunitas, perlu teman-teman.